teman-teman, perkenalkan aku Alia Putri dari kelas 12 IPA 2. Di sini aku dan teman-teman semuanya akan menjelaskan materi untuk kelas 12 bab 3, yaitu memahami isu terkini lewat editorial. Apa aja sih yang akan kami bahas di video kali ini? Yuk simak. Editorial merupakan salah satu rubrik yang ada di media massa cetak seperti koran, majalah, atau buletin. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sudah menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Struktur teks editorial dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau persoalan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa, persoalan, aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang terakhir adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Yang terakhir yaitu menganalisis kaidah kebangsaan teks editorial. Kaidah kebangsaan teks editorial tergolong ke dalam kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang sedang dibahas. Dalam tes kado tahun baru 2014 dari Pertamina, kalimat retorisnya terdapat pada paragraf keempat berikut ini. Satu contoh, benarkah pemerintahan tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Dalam tes kado tahun 2014 dari Pertamina, contoh kata-kata populer adalah terkaget-kaget, pencitraan, dan mengenai. 3. Menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh A. Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatis, tidak bijak, dan tidak logis. B. Berdasarkan kesimpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. C. Rasanya mustahil kalau pemerintah Menko Ekuwin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh A. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. B. Marah boleh jadi ada politisi yang mengategorikannya sebagai redaksi yang cenderung bersifat pencitraan sebagai terbentuknya kesan baik pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Nah, itu dia penjelasan mengenai bab 3
yaitu memahami isu terkini lewat editorial. Sampai jumpa lagi.